Oke, saya rasa udah pada ngumpul ya, udah pada masuk, kira-kira ada yang mau nyoba nggak mempresentasikan, hasil kerja kelompoknya gitu loh, untuk mempresentasikan bahwa ini loh, systematic review dan meta analisis yang kami temukan, kemudian, seperti ini cara menginterpretasikannya sehingga, rekomendasi ataupun keputusan yang diambil berdasarkan meta analisis ini adalah seperti ini, gitu loh. Jadi saya ingin pada pertemuan kali itu ingin menguji sebenarnya ataupun ingin mengevaluasi apakah, eee, pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya terkait dengan systematic review dan meta analisis ini sudah, bisa tercapai atau belum, itu sih sebenarnya untuk pertemuan kali ini. Silakan kelompok yang kira-kira ready sebelum saya tunjuk langsung gitu ya, yang kira-kira, bisa memberikan, gambaran. Ada? Dulu? Ya. Siapa yang mau coba? Kelompoknya siapa ya? Kelompoknya Julio atau kelompoknya, Diva? Sudah siap? Izin Bapak, kelompok 7 Ya, ingin presentasi. Ya, silakan. mohon ditunggu sebentar nih Pak. Ya. Baik, selamat pagi Bapak Krisna dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut adalah nama-nama anggota kami, yaitu yang pertama Mahesa NIM 57, kemudian Triona NIM 58, Florencia NIM 59, saya sendiri Diva NIM 62, Desi Lasminiati NIM 63, Igusti Ngurah Agung Pratnyana NIM 64, Riki NIM 66, Amevi NIM 67, dan Miranda NIM 70.
Adapun, isi dari presentasi kami pada hari ini yaitu yang pertama pembahasan mengenai PICO dari jurnal yang kami pilih, kemudian analisis forest plot yang ada pada jurnal tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan PICO. Bisa di next. Baik, jadi jurnal acuan yang kami gunakan itu berjudul Effect of Platelet Rich Plasma Injection on Pain Reduced in Patient with Temporomandibular Joint Osteoarthrosis, a Meta-Analysis of Randomized Control Trials. Jadi, jurnal ini secara umum itu bertujuan untuk mempelajari atau memberikan tentang pengaruh injeksi platelet rich plasma atau PRP pada pengurangan nyeri pada pasien dengan temporomandibular joint osteoarthrosis atau TMJ-OA. Di mana pada jurnal ini dilakukan pencarian secara komprehensif terkait dengan RCT untuk membandingkan antara efek dari injeksi PRP pada TMJ-OA, di mana diperoleh 6 studi yang membandingkan antara injeksi PRP dengan placebo, kemudian injeksi PRP dengan asam hyaluronat. Mungkin bisa di next. Adapun PICO yang ditetapkan, yang pertama yaitu terkait dengan populasi, di mana populasi yang digunakan itu adalah pasien with temporomandibular joint osteoarthrosis atau TMJ-OA, kemudian interventionnya itu adalah platelet rich plasma atau PRP, kemudian comparisonnya itu adalah placebo dan hyaluronic acid injection, dan kemudian outcome yang diinginkan itu adalah platelet rich. Mohon maaf, itu salah tulis. Jadi outcome-nya itu adalah reduce of pain TMJ-OA. Next. Baik, selanjutnya terkait dengan pembahasan analisis forest plot yang terdapat pada jurnal acuan, itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk analisis forest plot ada 3. Yang pertama, ada perbandingan hasil nyeri antara PRP dan kelompok kontrol di keenamnya termasuk uji RCT. Yang kedua, perbandingan hasil nyeri untuk PRP versus placebo pada 6 dan 12 bulan pasca injeksi. Yang ketiga, perbandingan hasil nyeri untuk PRP versus HA pada 12 bulan pasca injeksi. Next. Ada gambar 2, yaitu forest plot perbandingan hasil nyeri antara PRP dan kelompok kontrol di keenamnya termasuk uji RCT. Berdasarkan 6 studi di atas, memiliki nilai mean differences sebesar minus 0,93 dengan interval kepercayaan yaitu min 1,75 dan min 0,10 dan tidak memotong titik potong 0 yang memiliki arti bahwa nyeri yang dia diinjeksi dengan PRP kan lebih besar dari dialami oleh kelompok kontrol. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan untuk memberikan rasa nyeri yang lebih sedikit pada pasien adalah dengan injeksi PRP atau platelet rich plasma. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh depan saya. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya yaitu forest plot perbandingan hasil nyeri untuk PRP versus placebo setelah 6 bulan dan 12 bulan pasca injeksi. Di mana nilai mean difference yang didapatkan adalah minus 2,82 dengan selang kepercayaan minus 3,39 minus 2,25 dan tidak berada pada titik potong
0, sehingga dapat disimpulkan bahwa nyeri yang dirasakan pasien pada 6 bulan pasca injeksi signifikan lebih besar pada kelompok kontrol, yaitu kelompok yang diberikan placebo, dibandingkan dengan kelompok intervensi, yaitu kelompok yang diberikan injeksi PRP, platelet-rich plasma. Selain itu, pada 12 bulan pasca injeksi, nilai mean difference yang didapatkan adalah minus 3,29 dengan selang kepercayaan minus 4,07 dan minus 252. Dan tidak berada pada titik potong 0, sehingga kesimpulannya, nyeri yang dirasakan pada pasien signifikan lebih kecil pada kelompok pasien yang diintervensi dengan injeksi PRP, platelet-rich plasma, dan cenderung lebih besar dirasakan pada pasien yang diberikan placebo, kelompok kontrol. Dengan demikian, rekomendasi terapi yang diberikan untuk menurunkan rasa nyeri pada pasien dengan radang sendi temporomandibular adalah injeksi PRP atau platelet-rich plasma. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya terdapat forest plot pada gambar 3B, di mana forest plot ini yaitu perbandingan hasil nyeri untuk PRP berbanding HA atau hyaluronic acid pada 12 bulan pasca injeksi. Berdasarkan gambar 3B ini, nilai mean difference yang didapatkan yaitu sebesar minus 0,81 dengan selang kepercayaan pada rentang minus 1,22 dan minus 0,4 dan tidak memotong titik potong 0, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa nyeri yang dirasakan pasien pada 12 bulan pasca injeksi signifikan lebih kecil dialami oleh kelompok intervensi atau kelompok yang diinjeksi oleh PRP, dan signifikan lebih besar pada kelompok kontrol atau kelompok yang diberikan hyaluronic acid atau HA, sehingga rekomendasi yang dapat diberikan untuk memberikan rasa nyeri yang lebih sedikit atau mengurangi rasa nyeri pada pasien adalah dengan injeksi PRP atau platelet-rich plasma. Baik, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Jadi kesimpulannya rekomendasi yang tepat diberikan kepada pasien berdasarkan analisis data yang telah kami lakukan tadi itu adalah pemberian injeksi PRP atau platelet rich plasma untuk pasien dengan TMJOA atau temporomandibular joint osteoarthritis. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada Pak Krisna. Terima kasih. Oke, seperti ini dah yang dimaksud ya, Dede ya. Jadi contoh yang dipaparkan ini sudah memberikan ilustrasi sebenarnya ketika ada nanti clinical questions ataupun pertanyaan terkait dengan lagi hits nih PRP gitu ya, platelet rich plasma. Kemudian itu kan PRP biasanya digunakan untuk kecantikan adik-adik ya. Kalau kita ngomongin konteks yang bukan ini dulu ya, bukan teknis kita menginterpretasikan data gitu loh. Jadi PRP itu kan biasanya digunakan untuk merangsang kolagen ya, pertumbuhan jaringan-jaringan yang baru dengan cara diinjeksikan. Jadi biasanya ini paling hits atau populer di kalangan estetik atau kecantikan gitu ya. PRP ini sama seperti transfusi darah sebenarnya ya, cuman dia plasma yang banyak sekali mengandung platelet, di mana platelet-platelet itu pun juga sudah apa namanya itu, udah disortir gitu ya agar menghasilkan faktor-faktor pertumbuhan kolagen, kemudian memperbaharui sel-sel gitu ya, membuat sel-sel itu beregenerasi dengan cepat gitu. Nah sekarang kalau konteksnya osteoartritis itu kan sendi tua dia ya kalau nanti di farmakoterapi belajar osteoartritis itu nanti masuk blueprint ya, jadi harus tahu itu berbeda dengan rheumatoid arthritis. Kalau osteoartritis itu rematik yang biasanya menyerang sendi karena memang sendi itu sudah terlalu tua umurnya. Paling sering menyerang geriatri gitu ya, rematik-rematik yang dikatakan pada orang tua itu ya osteoartritis ya, bukan rheumatoid arthritis, bukan juga osteoporosis gitu ya. Jadi memang sendi tua yang disebabkan karena mungkin semasa mudanya pasien itu terlalu overweight ya, jadi beban sendinya terlalu berat atau dia seorang atlet yang tidak bisa memelihara sendinya dengan baik gitu ya. Artinya, sendi itu bekerja keras dia sepanjang hidup human itu, kemudian saat dia sudah mengalami penurunan fungsi, habis cairan sinovialnya, mulailah terjadi pengapuran gitu loh. Jadi bantalan-bantalan join itu sudah mulai melemah, kemudian antar tulang di setiap persendian itu mulai terbentur, muncul respon inflamasi. Nah, ini disebut dengan
artritis. Jadi ada ide kan berarti kan gimana kalau kita injeksikan intraartikular atau intrajoint, platelet plasma ini jangan-jangan nanti kartilago bisa, terstimulasi lagi gitu. Jangan-jangan jaringan itu juga bisa, tumbuh lagi gitu ya. Dengan tumbuhnya jaringan tersebut, gesekan antar tulang ataupun joint yang sudah mengalami penurunan, bantalan tulang kartilago itu, sudah mulai hilang tuh bisa tumbuh lagi gitu Pak, atau paling enggak bisa mengurangi inflamasi lah ya, nanti akan merespon ataupun ada hubungannya dengan pain atau dengan nyeri gitu loh. Nah dari itu ternyata dicari systematic review-nya dan meta analisisnya ternyata ditemukan bahwa, efektif untuk menurunkan nyeri gitu ya, cuman outcome untuk apakah terbentuknya, kartilago, apakah terbentuknya sel-sel baru di joint itu tidak diamati, lebih lanjut ya. Nah, jadi dari clinical question itu salah satu, yang bisa menunjang bahwa, PRP ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk menghilangkan nyeri, di samping agen-agen anti nyeri steroid dan non steroid itu ya seperti NSAID dan, dexamethasone atau kortikosteroid. Nah, itu ternyata bisa digunakan sebagai rekomendasi ya. Nanti kalau di klinis, seperti ini caranya mencari adik-adik ya, literatur itu. Jadi kalau ada clinical question, kok dexamethasone atau NSAID seperti, ibuprofen, kemudian seperti asamifenamat tidak merespon, nyerinya masih pasien ini. Nah, jadi bisa jadi PRP menjadi salah satu alternatif untuk meringankan nyeri, walaupun belum ada kajian cost-nya gitu ya. Jadi seberapa kajian cost yang dikeluarkan dengan outcome yang dirasakan pasien juga belum ada kajiannya. Tapi ini digunakan sebagai dasar awal bahwa ada ide gitu loh untuk bisa, meringankan gejala nyerinya secara permanen dengan cara menstimulasi perbaikan joint. Tapi kalau joint-nya dalam kategori masih bagus gitu ya, itu sangat mungkin ya PRP ini bisa dikerjakan. Sehingga nanti seharusnya bisa dibedah lebih dalam ya, ini kategori, responden atau ya subjek yang diintervensi itu seperti apa, karakteristik demografinya, usianya berapa, itu nanti akan dieksplor lebih lanjut ya, ketika adik-adik bisa, menjadi seorang pro dalam menginterpretasikan. Tapi untuk luaran pembelajarannya, adik-adik bisa menginterpretasikan forest plot-nya sudah goal gitu loh. Tapi nanti dalam tahap lanjut ya, harus di-breakdown lagi. Ini sebenarnya, karakteristik, hasil yang dikatakan signifikan untuk, subjek yang seperti apa karakteristiknya, usianya usia seberapa, apakah betul geriatri semua atau ada kasus osteoartritis yang disebabkan karena mungkin, traumatik atau injury yang, menyebabkan impact pada joint, bisa jadi menyerang orang muda ya kalau memang ada impact-nya gitu loh. Atau memang ada pasien dengan karakteristik autoimun yang menyebabkan memang sinovialnya itu habis terus gitu cairan pelumasnya, sehingga osteoartritis juga bisa gitu loh. Nah itu nanti akan diperdalam sehingga bisa diberikan rekomendasi kepada klinisi sejauh apa hasil temuan, systematic review dan meta analisis ini bisa diimplementasikan untuk kasus-kasus real di lapangan gitu loh. Sampai sini kira-kira ada kesulitan adik-adik ya untuk menemukan systematic review, menginterpretasikannya gitu, ada masalah ya so far? Aman kan? Aman-aman aja ya? Nggak ada masalah kan ya? Dari kelompok kami aman, Pak. Oke, berarti nanti untuk, farmakoterapi atau apa gitu ya, kalau memang ada kasus, nanti ketemu sama saya lagi tuh di farmakoterapi terapan nanti di apoteker. Nah, di situ memang benar-benar, dibutuhkan banyak sekali evidence based medicine dan saya nggak mau lagi yang sudah ngambil mata kuliah ini pakai, apa namanya itu, referensi ataupun IBM-IBM yang masih animal study gitu ya, atau memang studi kasus, atau memang, menggunakan evidence-evidence yang masih lebih lemah dibandingkan dengan, great evidence yang sudah ada gitu ya, untuk menangani penyakit-penyakit, dalam farmakoterapi terapan nanti gitu ya. Karena sampai saat ini, apoteker-apoteker, mahasiswa apoteker tuh apalagi yang non unut gitu ya, yang tidak, lulusan UNTU, kajian evidence-nya masih sangat lemah gitu loh. Jadi masih jauh banget mereka itu, mencari rekomendasi gitu ya, bahkan mencari rekomendasinya itu cenderung pada buku-buku teks yang, old gitu ya. Kalau buku-buku teks itu sebenarnya bisa adik-adik, cuman, kalau ada guideline lebih update daripada dengan buku teks gitu ya. Buku teks seperti Koda Kimball, Dipiro, yang gitu-gitu tuh, digunakan untuk mencari something informasi yang memang tidak ada update-nya lagi gitu ya.
Kalau guideline itu tiap tahun berubah Adik-adik. Even itu cuman ada penambahan non pharmacological-nya, tapi ada update-nya. Sehingga kejarlah guideline itu sebanyak-banyaknya gitu ya. UNUD itu sudah berlangganan di Science Direct, coba aja nanti rajin-rajin buka Science Direct untuk melihat update, guideline yang ada gitu loh. Sehingga guideline itu kalau sudah update setiap tahun atau minimal 2 tahun sekali di update-nya, itu pasti ada something new yang bisa diikuti gitu loh. Ya ESG aja setiap 2 tahun tuh ada baru terus gitu loh. Jadi apa yang saya pelajari waktu saya, ambil S2 kemarin tuh sampai sekarang tuh udah banyak berubah ESG gitu loh. Sudah tidak disadari terjadinya pergeseran, pergeseran, manajemen terapi obat gitu loh. Sehingga update evidence pun juga harus, up to date gitu ya. Satu kelompok lagi adik-adik ya, untuk bisa presentasi setelah itu kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akan akhiri kuliah kita gitu loh. Sehingga minggu depan kita akan masuk ke studi primer RCT, saya akan masuk dengan materi dulu, setelah itu kita akan studi kasus lagi, presentasi lagi sekali, baru ujian gitu. Masih 2 kali pertemuan lagi. Siapa lagi satu kelompoknya yang bersedia untuk mempresentasikan meta analisisnya yang sudah ditemukan? Di samping belajar tuh kita bisa tahu ya, ada update informasi nih dari kelompok, yang penyaji yang pertama hari ini, bahwa ada, ide baru untuk menggunakan, PRP sebagai salah satu regimen terapi untuk mengatasi pain pada kasus rematik osteoartritis gitu loh. Nah ini something new yang bisa ditawarkan. Yang kita tahu bahwa secara konvensional osteoartritis memang ditangani oleh obat-obat nyeri, steroid gitu ya, dexamethasone, methylprednisolone, prednisone, gitu-gitu aja sih. Adapun yang merangsang tuh diinjeksikan ini, apa namanya itu ya, kok saya jadi lupa ya, vitamin-vitamin itu loh, apa namanya ya, saya lupa lah nanti kalau inget ya saya ya. Dikasih vitamin-vitamin, itu chondroitin yang gitu-gitu ya, untuk bisa menstimulasi. Cuma PRP, dari systematic review ada ya. Tahun berapa ya ini ya, systematic review-nya ya? Saya tadi agak tidak amazed. Update-nya tahun Tahun berapa? 2000 tahun berapa? 2020. 2020 ya, Kak? 2020. Oh iya baru nih, berarti kan ilmu baru ya untuk adik-adik semua di sini ya. Oke, next group silakan. Ada yang mau memberikan, ininya, sharing kerja kelompok yang telah dikerjakan nggak? Mohon izin Pak, dari kelompok kami, izin presentasi. Oke, silakan. Baik Pak, mohon ditunggu sebentar. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan kami dari kelompok 6, mohon izin mempresentasikan tugas praktek pengobatan berbasis bukti, yang mana di sini kami menggunakan jurnal, dengan judul Risk Reducing Medication for Primary Breast Cancer, Network Meta Analysis Review. Sebelumnya selamat pagi kepada Bapak Krisna dan teman-teman semuanya. Mungkin bisa di next slide. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kami dari kelompok 6 dengan anggota sebagai berikut yang sudah, dapat dilihat pada layar. Next.
Ini adalah jurnal yang kami gunakan, yang mana jurnal ini overall membahas tentang kanker payudara, yang mana diketahui bahwa kanker payudara itu kan merupakan salah satu penyakit yang cukup ganas dan sering terjadi gitu. Nah, di sini, diketahui juga oleh penulis bahwa, agen pencegah kanker atau CPA itu adalah pendekatan yang menjanjikan untuk mengurangi beban kanker payudara itu sendiri. Nah, yang mana saat ini ada 2 jenis utama CPA yang tersedia. Yang pertama itu adalah modulator reseptor estrogen selektif atau SERM seperti tamoxifen dan raloxifen, dan yang kedua itu ada inhibitor aromatase atau AI seperti eksam eksametana dan anastrozol. Nah, mungkin, untuk Pico dan analisis forest plot bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Dengan risiko di atas rata-rata terkena kanker payudara. Untuk intervention-nya, ini menggunakan obat tamoxifen dan comparison placebo. Untuk outcome-nya, untuk pencegahan kanker payudara primer dengan insiden kanker payudara keseluruhan. Next. Baik, untuk forest plot yang pertama yaitu perbandingan tamoxifen dengan placebo dengan outcome-nya yaitu insiden kanker payudara secara keseluruhan. Berdasarkan jurnal diketahui parameter yang digunakan yaitu risk ratio. Nilai RR yang diperoleh yaitu 0,68 yang menandakan bahwa insiden kanker payudara secara keseluruhan pada kelompok kontrol atau pembanding terjadi lebih banyak. Adapun kelompok kontrol atau pembanding yang dimaksud adalah placebo. Nilai batas bawah yaitu 0,62 dan nilai batas atas yaitu 0,76 menandakan bahwa rentang nilai selang kepercayaan tidak memotong sumbu angka 1 sehingga lebih banyaknya insiden kanker payudara secara keseluruhan pada kelompok kontrol atau pembanding dapat dikatakan signifikan secara klinis. 95% confidence interval menandakan bahwa peneliti meyakini bahwa rentang kepercayaan sebanyak 5% error dan 95% non-error yang mencakup nilai populasi atau sangat sensitif. Baik untuk analisis Pico dan Flores plot yang kedua. Next. Baik untuk urean Pico yang kedua, ya ini untuk pasiennya masih sama dengan wanita dengan risiko kanker di atas risiko di atas rata-rata terkena kanker payudara dengan intervention masih sama tamoxifen dengan comparison juga sama untuk placebo, sedangkan untuk outcome untuk pencegahan kanker payudara primer dengan toksisitas parah. Next. Baik, selanjutnya berikut adalah forest plot dari perbandingan tamoxifen dengan adapun rentang dari nilai serang kepercayaan yaitu 1,12 dan 1,47 yang menandakan rentang nilai tersebut tidak memotong sumbu angka 1 sehingga lebih banyaknya kasus toksisitas parah pada kelompok intervensi itu signifikan secara klinis. Baik, selanjutnya mengenai urean Pico yang ketiga untuk pasien intervention dan comparison masih sama dengan
untuk urean piker 1 dan 2, sedangkan untuk outcome-nya untuk pencegahan kanker payudara primer dengan insiden kanker payudara invasif. Baik, berikut adalah forest plot perbandingan tamoxifen dengan placebo dengan outcome insiden kanker payudara invasif. Parameter yang digunakan yaitu risk ratio. Adapun nilai RR yaitu 0,69 menandakan bahwa insiden kanker payudara invasif pada kelompok kontrol atau pembanding terjadi lebih banyak. Kelompok kontrol di sini yaitu placebo. Adapun rentang nilai selang kepercayaan yaitu 0,61 dan 0,77 yang tidak memotong sumbu angka 1 sehingga lebih banyaknya insiden kanker payudara invasif pada kelompok kontrol atau pembanding signifikan secara klinis. Baik, selanjutnya untuk analisis Wiko yang keempat. Pertama untuk pasien itu wanita dengan resiko di atas rata-rata terkena kanker payudara. Kemudian untuk intervention yaitu inhibitor aromatase, anastrozole, dan exemestane. Terus kemudian untuk comparison yaitu placebo dengan outcome yaitu untuk pencegahan kanker payudara primer dengan insiden kanker payudara keseluruhan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu perbandingan aromatase inhibitor dengan placebo dengan outcome yaitu insiden kanker payudara keseluruhan. Berdasarkan jurnal diketahui bahwa parameter yang digunakan yaitu risk ratio atau RR. Nilai RR yaitu sebesar 0,47 yang menandakan bahwa insiden kanker payudara secara keseluruhan pada kelompok kontrol atau pembanding terjadi lebih banyak. Adapun kelompok kontrol atau pembanding yang dimaksud yaitu placebo. Berikutnya diketahui juga nilai batas bawah atau lower limit yaitu 0,35 dan nilai batas atas yaitu 0,63 yang menandakan bahwa rentang nilai dari selang kepercayaan tidak memotong sumbu angka 1 sehingga lebih banyaknya insiden kanker payudara secara keseluruhan pada kelompok kontrol atau pembanding signifikan secara klinis. Baik, selanjutnya untuk uraian Wiko yang kelima, untuk pasien yaitu wanita dengan risiko di atas rata-rata terkena kanker payudara. Kemudian intervention yaitu inhibitor aromatase, anastrozole, dan exemestane. Kemudian untuk comparisonnya yaitu placebo dengan outcome untuk pencegahan kanker payudara primer dengan toksisitas parah. Baik, untuk analisis forest plot akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikut merupakan analisis forest plot untuk perbandingan aromatase inhibitor dengan placebo dengan outcome-nya yaitu toksisitas parah. Berdasarkan jurnal diketahui juga bahwa digunakan parameter RR, di mana nilai RR yaitu 1,18 yang menandakan bahwa toksisitas parah pada kelompok intervensi terjadi lebih banyak. Adapun kelompok intervensi yang dimaksud yaitu aromatase inhibitor. Selanjutnya diketahui nilai batas bawah yaitu 1,09 dan nilai batas atas yaitu 1,28 yang menandakan bahwa rentang nilai selang kepercayaan tidak memotong sumbu angka 1 sehingga lebih banyaknya kasus toksisitas parah pada kelompok intervensi signifikan secara klinis. Baik, selanjutnya untuk uraian Wiko untuk plot 6, yaitu yang pasiennya yaitu wanita dengan risiko di atas rata-rata terkena kanker payudara. Interventionnya yaitu inhibitor aromatase, anastrozole, dan exemestan. Dan comparisonnya itu ada placebo.
dan outcome-nya itu untuk mencegah kanker payudara primer dengan insiden kanker payudara invasif. Baik, untuk interpretasi dari forest plot ini di mana perbandingan aromatase inhibitor dengan placebo dengan outcome-nya yaitu insiden kanker payudara invasif. Di mana berdasarkan jurnal diketahui bahwa parameter yang digunakan adalah sama yaitu risk ratio dengan nilai RR yaitu 0,45 yang menandakan bahwa insiden kanker payudara invasif atau ganas pada kelompok kontrol atau pembanding terjadi lebih banyak. Adapun kelompok kontrolnya yaitu placebo. Selanjutnya nilai batas bawah yaitu sebesar 0,32 dan nilai batas atas yaitu 0,64 yang menandakan bahwa rentang nilai selang kepercayaan tidak menopang sumbu akal 1 sehingga lebih banyaknya insiden kanker payudara invasif pada kelompok kontrol atau pembanding signifikan secara klinis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Baik, selanjutnya untuk Pico plot 7, yaitu yang pertama terdapat pasien, yaitu wanita dengan risiko di atas rata-rata terkena kanker payudara. Kemudian intervention yaitu inhibitor aromatase, anastrozol dan exemestan. Dan comparisonnya itu terdapat placebo dan outcome-nya itu untuk mencegah kanker payudara primer dengan toksisitas keseluruhan. Baik untuk forest plot ini itu perbandingan aromatase inhibitor atau AI dengan placebo dengan outcome toksisitas keseluruhan. Nah, berdasarkan jurnal diketahui parameter yang digunakan yaitu risk ratio atau RR. Nah, nilai RR yaitu 1,02 menandakan bahwa toksisitas keseluruhan pada kelompok intervensi terjadi lebih banyak. Yang mana kelompok intervensi yang dimaksud yaitu aromatase inhibitor. Nah, nilai batas bawah yaitu 1 dan nilai batas atas yaitu 1,04 yang menandakan bahwa rentang nilai selang kepercayaan tidak memotong sumbu 1 sehingga nilai selang kepercayaan tidak memotong sumbu angka 1 sehingga lebih banyak kasus toksisitas keseluruhan pada kelompok intervensi signifikan secara klinis. Next. Baik, selanjutnya uraian Pico 8 untuk passionnya sama seperti uraian Pico sebelumnya. Untuk intervensinya tamoxifen dan comparisonnya raloxifene. Untuk outcome-nya untuk pencegahan kanker payudara primer dengan insiden kanker payudara keseluruhan. Next. Untuk forest plot 8 perbandingan antara tamoxifen dengan raloxifene dengan outcome insiden kanker payudara keseluruhan. Nah, berdasarkan jurnal diketahui parameter yang digunakan yang sama yaitu risk ratio, di mana nilai risk ratio yang itu 1,25 yang menandakan bahwa insiden kanker payudara secara keseluruhan terjadi pada kelompok intervensi. Jadi lebih banyak pada kelompok intervensi. Adapun kelompok intervensi yang dimaksud yaitu tamoxifen. Nah, nilai batas bawah yaitu 1,09 dan nilai batas atas yaitu 1,43 yang menandakan bahwa rentang nilai selang kepercayaan tidak memotong sumbu angka 1 sehingga lebih banyak insiden kanker payudara secara keseluruhan pada kelompok intervensi signifikan secara klinis. Next, untuk uraian Pico plot 9 untuk patient intervention dan comparison-nya sama seperti Pico yang plot 8 untuk outcome-nya yaitu pencegahan kanker payudara primer dengan toksisitas parah. Next. Baik, untuk
forest plot ke-9 perbandingan tamoxifen dengan naloxifen dengan outcome toksisitas parah. Sama seperti tadi, berdasarkan jurnal diketahui parameter yang digunakan yaitu Rix ratio, di mana nilai Rix ratio yaitu 0,87 yang menandakan bahwa toksisitas parah pada kelompok kontrol pembanding terjadi lebih banyak. Adapun kelompok kontrol yang dimaksud yaitu naloxifen. Nah, nilai batas atas yaitu 0,8 dan nilai batas atas yaitu 0,95 menandakan bahwa rentang nilai selang kepercayaan tidak memotong sumbu angka 1 sehingga lebih banyak kasus toksisitas parah pada kelompok intervensi secara klinis. Next. Yang terakhir kalian Pico plot 10 untuk intervention dan comparison-nya sama seperti Pico plot 8 dan 9 untuk outcome-nya yaitu mencegah kanker payudara primer dengan insiden kanker payudara invasif. Next. Untuk forest plot ke-10 perbandingan tamoxifen dengan raloxifen dengan outcome insiden kanker payudara invasif atau ganas. Nah, berdasarkan jurnal diketahui parameter tindakan pertama yaitu Rix ratio dengan nilai Rix ratio itu 1,25 yang menandakan bahwa insiden kanker payudara invasif atau ganas pada kelompok intervensi terjadi lebih banyak. Adapun kelompok intervensi yang dimaksud yaitu tamoxifen. Nah, nilai batas bawah yaitu 1,06 dan nilai batas atas yaitu 1,48 yang menandakan bahwa rentang nilai selang kepercayaan tidak memotong sumbu angka 1 sehingga lebih banyak insiden kanker payudara ganas pada kelompok intervensi signifikan secara klinis. Sudah saja dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah untuk kesimpulan. Di sini terdapat 3 kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas oleh teman-teman. Yang pertama adalah tamoxifen vs placebo, di mana berdasarkan analisis forest plot yang telah dilakukan berkaitan dengan tamoxifen versus placebo ini, pada regimen terapi bagi pasien kanker payudara diperlukan penambahan tamoxifen. Namun, dalam terapi ini terdapat kekurangan, yakni adanya resiko toksisitas parah. Selanjutnya adalah aromatase inhibitor atau AI vs placebo, di mana berdasarkan analisis forest plot yang telah dilakukan, pada regimen terapi bagi pasien kanker payudara juga diperlukan penambahan aromatase inhibitor. Namun dalam terapi ini juga terdapat kekurangan, yaitu adanya resiko toksisitas parah. Selanjutnya adalah yang terakhir yaitu tamoxifen vs raloxifen, di mana berdasarkan analisis forest plot yang telah dilakukan berkaitan dengan tamoxifen versus raloxifen, pada regimen terapi bagi pasien kanker payudara itu diperlukan penambahan raloxifen. Namun juga terdapat kekurangan dalam terapi ini yaitu adanya resiko toksisitas parah. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, dengan senang hati kami menerima kritik dan saran dari teman-teman maupun Pak Krisna. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, bagus ya adik-adik ya. Ini referensinya lebih proper ya karena pakai Cochrane Library sehingga saya yakin yang ada di Cochrane Library ini sudah masuk ke guideline pasti gitu loh. Ya nanti kalau misal ini tahun berapa sih ya? Ini ya sistematik tapi udah lawas sih pasti ya tahun 2000-an 15 kali ya? 2019, Pak. Oh 19 ya. Ini pasti bentar lagi masuk guideline ini. Kalau karena kita udah sering banget tahu ya agen-agen anti estrogen ya seperti tamoxifen, kemudian agen-agen yang sedang dikembangkan sekarang tuh apa untuk kanker payudara kan memang lebih ke hormonal ya. Jadi terutama untuk ibu-ibu atau wanita yang sudah menopause ya pasti potensi breast cancer ini meningkat ya karena memang adanya problem estrogen. Metabolisme ataupun sekresi estrogen itu yang menstimulasi breast cancer gitu ya. Tamoxifen seperti anti estrogen, kemudian
aromatase inhibitor itu juga banyak digunakan ya untuk bisa diketahui efektivitasnya. Kalau sudah masuk ke Cochrane pasti akan ada di guideline sebentar lagi ya. Atau memang sudah ada, nanti dicek ya, saya juga nggak ngikutin secepat itu untuk semua topik farmakoterapi, karena di cancer banyak dan dinamis banget ya. Kalau adik-adik bisa lihat ya, di Scopus atau di database Scopus, jurnal yang paling memiliki high impact ataupun, publisher ataupun penerbit artikel ilmiah, berindeks bereputasi, Scopus dan Thomson Reuters yang nomor 1 itu adalah cancer. Karena, perkembangan dunia cancer itu sangat dinamis, sangat cepat gitu ya. Mereka sedang berlomba-lomba untuk mencari obat cancer yang bisa mengatasi semua permasalahan cancer secara holistik. Karena sampai sekarang tuh cancer nggak bisa diobati ya, yang bisa hanya diregulasi. Tapi kita nggak tahu di masa yang akan datang mungkin saja akan ada obat yang permanen bisa mengatasi problem ketika terjadi masalah keganasan atau malignansi gitu ya. Tapi secara garis besar udah cukup bagus adik-adik ya. Jadi yang kelompok kedua ini saya appreciate karena menggunakan Cochrane, kemudian kajian dan, PICO apa namanya itu, satu topik dengan banyak outcome gitu ya. Patient intervention komparatornya itu, pasiennya sama, topiknya sama, intervensi komparatornya berbeda sehingga outcome-nya pun berbeda dengan interpretasi forest plot-nya itu sudah, komprehensif gitu ya. Jadi good. Saya rasa 2 kelompok sudah mewakili ya, dari saya sampling untuk semua kelas ini menggambarkan bahwa sebenarnya adik-adik sudah bisa mencari referensi untuk bisa direkomendasikan kepada klinisi. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan untuk melayani PIO ya, khususnya, bagi PIO apa tuh, pelayanan informasi obat datangnya dari nakes. Nah, kajian-kajian seperti ini tidak akan memalukan adik-adik ya. Jadi, kalian, kalau nanti saat PKPA itu melakukan praktek pelayanan informasi obat, Anda, nanti membuat kajiannya seperti ini, pakai systematic review, meta analisis, kalau ada Cochrane-nya pakai Cochrane-nya, kalau memang belum ada guideline. Kalau dokter sampai bertanya, biasanya di guideline itu belum ada gitu loh. Ya, karena dokter-dokter zaman now tuh dia update-nya di guideline adik-adik, karena mereka tergabung dalam, perkumpulan-perkumpulan dokter-dokter spesialis itu loh yang telah merancang, ataupun mem-breakdown, guideline luar menjadi guideline, lokal. Nah, kalau memang belum ada di guideline-nya pasti mereka nanya sama apoteker, apa yang update tentang ini. Nah, berarti Anda akan ketika ada dokter nanya pasti dah, berangkatnya dari ini dulu ya, systematic review dan meta analisis, kalau belum ada baru ke RCT. Sip, good. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Saya rasa sudah cukup ya adik-adik ya, tercapainya pembelajaran hari ini sehingga kita tidak perlu lanjutkan lagi. Minggu depan kita akan kuliah dulu ya, teori tentang RCT, jadi saya akan tidak mengajari cara menulis RCT ya, karena menulis RCT itu adanya di metodologi penelitian. Tetapi yang akan dibahas adalah ketika sudah ada studi RCT, bagaimana kita mengkritisi lebih dalam critical appraisal dengan RCT, dengan pendekatan lebih spesifik pakai JASP ya, yang akan membedakan dengan punya Pak Mat tadi waktu di bahasa Inggris di awal semester ya. Kita akan melangkah lebih dalam lagi dengan konteks lebih pro, lebih expert lagi, menggunakan instrumen JASP. Kita akan screening. Jadi di CISP tersebut di guide ya, ada 3 item yang harus dibaca di awal untuk bisa menentukan ataupun memposisikan apakah artikel ini layak nggak untuk dilaksanakannya deep review gitu loh. Jadi mengkritisi artikel itu nggak harus dengan detail dari ujung rambut sampai ujung kakinya adik-adik, tetapi ada 3 garis besar utama untuk bisa dinyatakan ini layak nggak artikel ini untuk kita lanjutkan ke deep review. Kalau tidak layak berarti udah sampah ini kita. Nah, itu kan kita pelajari minggu depan ya. Kemudian 2 minggu lagi akan ada tugas, saya akan berikan RCT untuk Anda kritisi masing-masing kelompok, kemudian dipresentasikan lagi seperti saat ini gitu ya. 2 kali lagi pertemuan dengan saya, kita sudah mengakhiri semester ini. Jadi saya harap, apa yang dipelajari itu bisa bermanfaat ya untuk, IBM ataupun mata kuliah praktek pengobasan berbasis bukti, sehingga ke depannya di perkuliahan ini bekal Anda adik-adik ya, ini bekal Anda untuk bisa menjadi jauh lebih expert, lebih kritis dan lebih menggunakan referensi-referensi yang lebih proper gitu loh. Bagi Anda nanti akan skripsian di klinis dan komunitas, nah berarti Anda sudah tahu kan seperti apa membuat kajian literatur, bagaimana menggunakan referensi yang proper untuk menunjang apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi pembahasan nanti saat Anda setelah menyelesaikan risetnya. Itu ini akan menjadi bekal yang sangat kuat bagi adik-adik semua untuk bisa menjadi lebih pro ya dalam menyusun naskah-naskah ilmiah gitu. Oke, gitu yang bisa saya sampaikan adik-adik. Ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup kuliah kita pada pagi hari ini?
Dari saya sudah cukup, Pak. Ya. Oke, kalau memang masih ada pertanyaan, dan tidak mau di-floor-kan di grup, adik-adik yang lain bisa buka grup-grup discussion ya. Jadi small group discussion dengan teman-temannya yang sudah presentasi. Jadi grup yang presentasi 2 kelompok ini saya anggap sudah adhesif ya, sudah tercapai ya, dan Anda sebagai sampel untuk mewakili semua student yang ada di sini terkait dengan pemahamannya. Jikalau masih ada 1 atau 2 orang yang tidak paham, saya sangat rekomendasikan untuk membuatkan small group discussion atau memang diskusi-diskusi kecil ya dengan teman-teman yang sudah presentasi tadi terkait dengan apa yang menjadi kajian dalam systematic review dan meta analisis ini gitu loh. Ya belajar berkelompok, jadi adik-adik yang sudah paham pun juga tidak boleh egois ya. Jadi memang harus sharing dengan teman-temannya sehingga Anda bisa memiliki grade ataupun pemahaman yang sama terkait dengan konsep ini. Saya akhiri adik-adik ya, bila kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita ketemu minggu depan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, terima kasih banyak, Pak.